Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik sekalian yang masih hari ini masih mengikuti proses pembelajaran kita. Sekaligus juga saya mau menyampaikan minal aidin wal faizin ya, pada pertemuan yang ketiga kita ini sebentar lagi esok kita akan memasuki Idul Fitri 1422 Hijriah satu saat tepatnya 1 Syawal. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa marilah kita saling membuka ruang memaafkan kepada siapapun untuk kemudian kita kembali dalam manusia yang fitrah. Nah, baik kepada adik-adik sekalian, di pertemuan ketiga kita ini kita akan membahas pada topik keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Tapi ini bagian pertama karena part 1-nya ini kita lebih membahas pada prospek apa sih sesungguhnya yang harus dilakukan oleh mahasiswa itu dalam bentuk akselerasi ataukah sikap untuk kemudian kita tidak terlibat dalam hal-hal yang bersifat korupsi. Nah, baik adik-adik sekalian, pada pertemuan yang pertama ini, pada part 1 ini, kemudian pekan depan itu juga kita masuk dalam pertemuan kedua, masih membahas tentang keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Nah, di pertemuan kedua ini kita melihat itu apa sih sesungguhnya gerakan anti korupsi. Nah, jadi bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi itu meliputi 4 wilayah. Jadi perlu digarisbawahi bahwa mahasiswa itu memiliki 4 wilayah dalam gerakan anti korupsi. Yang pertama itu sangat simpel sebenarnya karena itu dalam lingkup keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat sekitar, kemudian di tingkat nasional, di tingkat lokal dan nasional. Ya, bahkan kita perlu menambahkan itu dalam skala internasional ke depannya. Nah, korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Nah, inilah yang dimaksud dengan extraordinary crime yang berdampak sangat luar biasa itu. Ya, pada dasarnya korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Apa itu? Misalnya hari ini ya terjadinya Indonesia adalah sebuah negara yang cukup luas, ya memiliki sumber daya alam yang begitu besar, akan tetapi pengelolaan dari itu semua itu yang kemudian masih tersentuh pada beberapa kelompok, sehingga menjadikan terorganisir kemiskinan yang ada di Indonesia hari ini. Kalau misalnya beberapa data silam itu mengatakan bahwa perlu kita melihat kalau hari ini populasi penduduk Indonesia berdasarkan data BPS ya di tahun 2021 ini sekitar 196 juta. Nah, kemudian kita melihat di masa pandemi COVID-19 ini seberapa banyak jumlah masyarakat yang kemudian menerima BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, inilah yang menjadi satu indikator bahwa penerima BLT ini adalah masyarakat yang masih di bawah ambang garis kemiskinan. Berapa persen penerima itu? Ternyata sekitar ya 46% penduduk Indonesia itu menerima BLT. Wallahu alam apakah memang data yang direkayasa atau tidak, tapi kita melihat rujukannya ke situ karena secara peruntukan bahwa BLT ini diprioritaskan pada masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia yang berada pada jenjang garis kemiskinan, ya itu. Nah, inilah yang menjadi daya rusak. Akibatnya apa dari kesemua itu? Ya, coba misalnya sebentar kita akan semakin ke sini, saya juga sudah memberikan beberapa slide yang melihat itu bahwa beberapa bantuan-bantuan yang ada di negara kita ini itu yang cenderung dikorup dan itu adalah peruntukan pada masyarakat atau rakyat kecil. Akibatnya apa? Akibatnya peningkatan daya beli masyarakat Indonesia itu yang kemudian mengalami kekurangan. Kita melihat dalam perspektif ekonominya di masa Ramadan ini ataukah di tahun 2021 per Mei ya peningkatan
laju pertumbuhan ekonomi di negara kita ini yang begitu luas, begitu besar, potensi sangat banyak, itu hanya 0,7%, ya, pergerakan ekonomi. Artinya apa? Ada sebuah pelambanan. Kenapa? Itu karena masih didominasinya kelompok-kelompok tertentu. Ya, tidak adanya sebuah akselerasi ataukah sebuah role model yang kemudian diciptakan atau direkayasa oleh pengambil kebijakan untuk bagaimana menciptakan sebuah sirkulasi perputaran roda perkembangan ekonomi di kalangan masyarakat. Itu yang tidak kurang dilakukan. Nah, sehingga itulah tadi katakan bahwa dampak dari korupsi ini adalah mampu melahirkan satu hal yang luar biasa terhadap seluruh kehidupan sendi masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, kita sebagai mahasiswa ini tadi perlu kita garis bawahi bahwa untuk mencegah, ya, keterlibatan kita dalam satu korupsi, nanti kemudian kita bahas pada pertemuan lagi selanjutnya ini. Lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, dan kemudian pada domisili kita. Nah, pada slide ini saya mengatakan bahwa rujukan saya dalam membahas mata kuliah ini memang mata kuliah ini adalah buku saya ambilnya ini itu dari Sinta, ya, Pendidikan Anti Korupsi pada Perguruan Tinggi. Ya, saya selaku penulis utama dalam tulisan ini dan dipublish pada tahun 2018. Ya, dan kalau misalnya Anda baca buku ini ataukah kemudian bisa mengamati hal-hal apa yang kita bahas pada 3 pertemuan dengan hari ini, sebenarnya itu saya mengambil rujukannya ke sini. Ya, jadi itu masih sangat update sebenarnya 2018 sampai hari ini sebenarnya masih sangat update secara keilmuan buku tersebut, buku ini. Nah, selanjutnya kita masuk dalam peran mahasiswa dalam memberantas korupsi. Bagaimana sih peran kita? Ya, kita kalau bicara tentang sebuah peran, maka mesti harus ada sebuah tindakan aksi yang harus dilakukan dalam pemberantasan korupsi. Ini gambar-gambar ini bisa kita lihat sebenarnya bahwa melawan korupsi itu jangan melempem. Maksudnya kita harus menutup mata. Mesti harus ada sebuah ketegasan, ya. Mesti harus ada keberanian yang harus dilakukan. Ya, contoh kalau lagi-lagi saya katakan bahwa kita ini mahasiswa, ya. Cukup kita mulai dalam lingkungan keluarga kita, kampus kita, ya, lingkungan masyarakat, dan cukup itu yang paling prioritaskan dulu ketiga. Karena kalau misalnya pada tingkatan lingkungan lokal atau nasional, ya pasti dengan sendirinya akan terbangun itu. Nah, pendidikan anti korupsi, ya ini kita pakai hari ini, buku ini, mata kuliah ini sudah masuk kita. Model pencegahan korupsi itu kita masuk dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi. Itu pertama. Terus kemudian kedua adalah di sini adalah model pencegahannya adalah pendidikan karakter. Jadi karakter ini penting. Ya. Jangan memiliki sebuah karakter yang ya bahasanya iya saja dan kemudian kampanye ujian bersih. Jadi kampanye ujian bersih inilah kalau misalnya dalam lingkungan kampus proses penilaian itu ya tergantung dari hadiran. Ya seperti apa? Kalau misalnya mahasiswanya rajin maka tentu ya kemudian mengerjakan tugas mengikuti semua proses yang ada, ya, maka dia akan pasti mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya, jangan pernah berharap kalau menerima satu nilai yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Ini salah satu modeling yang harus kita terapkan dalam pencegahan anti korupsi melalui kampanye ujian bersih. Nah, ini modelingnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mahasiswa itu harus membentuk satu opini, ya, membentuk opini-opini. Opini yang dimaksud itu adalah gagasan, ya, konsep idea konsep, ya, bagaimana hal-hal apa yang harus dilakukan, dan kemudian metode pencegahan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ya, bagaimana itu terkait dengan ide-ide. Jadi apapun sebenarnya idenya itu yang terkait dengan model pencegahan, tetap Anda bisa lakukan. Ya, karena kan ini itu memang sangat akseleratif sifatnya. Yang penting itu adalah mampu memberikan satu pengopinian bahwa apa yang dilakukan, ya, itu adalah satu modeling untuk pencegahan dan tindakan korupsi. Dan kemudian mengangkat isu korupsi ke lokal, nasional, dan media. Ya,
Ini kalau misalnya kita melihat ini, ya korupsi memang di negara kita ini sudah sangat luar biasa, ya. Mulai pada hal yang terkecil dengan hal yang terbesar. Tapi nanti sebentar dalam topik ini semakin ke bawah, saya akan memperlihatkan apa sih sesungguhnya ataukah tindakan yang mana yang paling menggerogoti bangsa kita ini di Indonesia dalam hal-hal yang korupsi. Nah, kemudian pressure group, ya, kampanye anti korupsi. Ini politik nilai. Jadi the political value itu memang sangat the value and political itu memang sangat penting dibangun oleh mahasiswa hari ini sebagai kaum intelektual yang mampu memberikan menciptakan ruang perubahan yang signifikan dalam Indonesia bersih, ya, Indonesia maju tanpa korupsi. Nah, di bagian lain, ya, pendidikan anti korupsi, peran mahasiswa itu adalah dalam pemberantasan korupsi. Satu, menjaga diri dan komunitas mahasiswa bersih dari korupsi dan perilaku korup. Yaitu tadi, makanya kita memulai dari diri sendiri. Jadi korupsi ini sebenarnya kita harus berawal dari diri, baru kemudian orang lain. Ya, orang lain itu misalnya dalam lingkungan keluarga, ya, lingkungan kampus. Kembali lagi ke sananya tadi. Kemudian yang kedua adalah membangun dan memelihara gerakan moral anti korupsi. Jadi perlu gerakan moral. Ya, untuk hari ini di Indonesia siapa yang lantang menegakkan kebenaran, maka hari ini lantang menegakkan kebenaran, maka dia akan pasti dicap sebagai orang yang bersalah hari ini. Nah, perlu semua penyatuan persepsi dari kita sebagai generasi muda, kaum intelektual untuk kemudian membangun gerakan moral tersebut. Gerakan moral anti korupsi. Nah, selanjutnya korupsi dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme itu sudah membudaya sebenarnya, merupakan masalah mentalitas dan moralitas, itulah karakter. Jadi inilah semua sih orang pasti memiliki hal yang seperti ini, akan tetapi jangan terlalu menunjukkan. Dan mesti harus ada, segala sesuatunya itu harus diukur dalam sebuah standar value atau standar nilai. Tadi dikatakan di atas adalah karakter nilai. Jadi kalau perlu itu memang kita harus menciptakan satu karakter nilai pada setiap apa yang dilakukan, sehingga kemudian jikalau memang KKN ini yang terjadi, akan tetapi ada standar nilai yang memang sudah menjadi patokan, sehingga kemudian ini tereliminasi dengan sendirinya. Dan ini adalah yang dimaksud dengan karakter. Ya, oke. Anda bisa melihat hal-hal ini nantinya, melihat mengimajinasikan sendiri hal-hal yang memang sebuah tindakan KKN. Nah, kita di sini berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2020 menyatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa pelibatan peran 3 unsur utama. Jadi inilah 3 peran unsur utamanya, itu adalah bagaimana memberantas korupsi. Ya, kita lihat dalam simulasi flowchart ini atau skema gambar ini adalah pencegahan, penindakan, peran serta masyarakat. Dari sini pencegahannya apa, ya kan, penindakannya apa, kemudian peran sertanya apa, kemudian inilah yang menjadi satu berantas. Nah, apa yang diberantas itu adalah korupsi. Ya, itu. Kalau ketiga hal ini dilakukan, maka tentunya segera korupsi ini sudah tidak ada lagi. Ya. Nah, di sini 3 faktor proyeksi pendidikan di tahun abad 2021 ini. Jadi kita melihat itu adalah ada 3 unsur utamanya dulu, supaya kita bisa lebih memahami dengan diri kita. Ini, bagaimana mahasiswa itu memiliki karakter akhlak. Ya. Kemudian kedua adalah kompetensi, terus kemudian yang ketiga adalah literasi, keterbukaan wawasan. Maksudnya adalah karakter itu adalah akhlak. Akhlak itu dibangun dalam sebuah religi atau keagama. Agama manapun mengajarkan yang namanya kebaikan dan keburukan. Ya, tidak ada satupun agama yang tidak pernah mengajarkan yang namanya kebaikan itu harus dilakukan dan keburukan atau kejahatan itu ditinggalkan atau jangan dilakukan. Agama manapun. Inilah pentingnya kita membangun sebuah karakter akhlak. Karakter akhlak itu.
Kemudian pada poin kedua adalah kompetensi. Ya, kompetensi itu adalah nanti sebentar kita bahas karena ini sangat memiliki yang namanya dia harus seperti apa, dia harus seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah literasi, keterbukaan wawasan. Jadi memang kita ini mesti harus memiliki yang namanya sebuah keterbukaan wawasan. Jangan hanya tinggal di tempat saja, kemudian kita tidak pernah memahami yang namanya sebuah pengetahuan. Inilah 3 faktor proyeksi pendidikan abad 21. Kalau Anda mau maju, memiliki sebuah daya sanding, dan menciptakan satu karakter pendidikan yang, ataukah tadi itu tidak adanya satu aktivitas ya korupsi yang terjadi di negara kita ini ataukah di lingkungan kita oleh kalau kita memahami ketiga proyeksi abad pendidikan ini. Nah, sekarang kita masuk di dalam karakter akhlak. Ini memang harus dimulai yang pertama. Kenapa bukan kompetensi? Kenapa bukan terus? Karena ketika seseorang itu memiliki karakter akhlak, maka tentunya dia mampu melakukan sebuah akselerasi manapun, ya, yang terkait dengan keilmuan atau pendidikan. Nah, karakter akhlak itu ada 2. Karakter moral. Tadi juga katakan bahwa karakter moral pada slide sebelumnya. Kemudian karakter kinerja. Sekarang, apa yang dimaksud dengan karakter moral? Karakter moral itu adalah iman, takwa, jujur, rendah hati. Ya, karakter moral, kita harus memiliki sebuah keimanan. Apa keimanan kita? Ini adalah landasannya pada agama yang kemudian kita anut. Agama manapun, agama apapun, ya, itu akan menciptakan sebuah karakter moral. Coba misalnya, jangan saya karena saya muslim, yang non muslim misalnya, ya, sampaikan kepada yang non muslim, apakah di dalam ajaran yang non muslim itu, apakah itu Nasrani, Buddhis, dan kemudian Hindu, ya, atau lain-lain, mengajarkan bahwa kejahatan itu perlu dilakukan, maka tentu di dalam ajaran mereka mengatakan bahwa kejahatan dilarang untuk dilakukan karena ada dampak ataukah dosa yang akan kita dapatkan. Itu baik secara pribadi maupun secara komunitas. Itu ketika seseorang ya melakukan satu tingkat kejahatan yang tidak dilandaskan pada nilai keimanan, maka tentu akan memberikan sebuah dampak besar terhadap lingkungan, baik dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu kita diajarkan untuk kemudian dalam karakter moral harus mengimani apa yang diajarkan berdasarkan pada keagamaan kita. Kemudian kedua, takwa. Takwa terhadap, kembali lagi, karena ini moral, maka ini jelas kaitannya terhadap agama. Maka mari kemudian bertakwa. Bertakwa kepada apa? Kalau muslim itu mengatakan bahwa bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada satupun ajaran ataukah fatwa, bukan fatwa ya, firman yang kemudian dia sampaikan, yang kemudian memberikan nilai yang jelek kepada umat manusia. Tidak ada. Inilah ketakwaan. Nilai ketakwaan inilah yang harus penting dilakukan oleh seluruh umat manusia, khususnya kita sebagai generasi. Ketiga, ya, kejujuran, the trust. Jujur itu hebat. Karena jujur, ya, di dalam agama mengatakan bahwa berkatalah sesuai dengan yang apa adanya. Ya, janganlah kau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa adanya. Hari ini yang terjadi lebih banyak sebuah tingkat kebohongan yang ada daripada sebuah tingkat kejujuran. Artinya apa? Ya, karakter moral itu yang kemudian sudah tidak ada lagi. Karena karakter moral itu sudah tidak ada, maka karakter akhlak tidak ada. Maka apa? Kembali dia ke belakang. Apakah maju sebuah pendidikan kalau seseorang itu tidak berkata jujur? Maka di sini ujungnya adalah tidak akan pernah maju. Ya, tidak akan pernah maju. Maka yang dibutuhkan adalah kejujuran. Ketika ini jujur, maka tentu karakter moral itu akan terbangun, karakter akhlak itu tercipta, dan kemudian 3 faktor proyeksi pendidikan yang sangat diinginkan oleh seluruh komponen masyarakat itu terwujud. Itu termasuk diri kita hari ini. Nah, kemudian yang keempat pada karakter moral tersebut itu adalah rendah hati. Kenapa kita mesti harus rendah hati? Ya, supaya
tidak memberikan sebuah sikap saling iri terhadap orang lain. Misalnya kayak begini, ya kita mengambil contoh. Kalau kau memiliki sesuatu tidak perlu kau pamer. Bahwa saya memiliki ini, tidak perlu. Karena itu menjadikan seseorang itu orang semakin iri. Dan kemudian inilah memperlihatkan karakter moral Anda sebagai seorang yang rendah hati. Ya. Oke. Kedua, dalam karakter akhlak itu adalah karakter kinerja. Tadi ini paling pertama karakter moral. Ketika tercipta yang namanya sebuah karakter moral, iman, takwa, jujur, dan rendah hati, maka sangat mudah untuk kemudian menciptakan sebuah karakter kinerja. Apa itu karakter kinerja? Hanya orang yang beriman yang memiliki pemikiran untuk melaksanakan pekerja keras. Hanya orang yang beriman yang kemudian ulet. Hanya orang yang bertakwa yang tangguh. Ya, hanya orang yang jujur yang kemudian tidak pernah menyerah. Hanya orang yang rendah hati yang kemudian melaksanakan sebuah pekerjaan yang tuntas. Jelas. Ya. Kemudian selesai di sini, ya, selesai di sini maka kita masuk dalam ruang kompetensi. Kompetensi itu adalah kompetensi kritis, kompetensi kreatif, kompetensi komunikatif, kompetensi kolaboratif. Inilah yang dimaksud dengan ruang kompetensi dalam era pendidikan hari ini, ya. Jadi kompetensi itu bukan untuk kemudian kita saling bersaing, tapi kompetensi bagaimana kemudian kita memiliki sebuah nalar kritis yang berdasarkan pada realita yang ada dengan mengedepankan kejujuran, ketakwaan, keimanan. Ya, itu. Nalar kritis itu harus ada. Kemudian kreatif, bagaimana kemudian kita memikirkan hal-hal apa yang sifatnya memberikan nilai edukasi dalam hal dalam hal mengasah kita punya skill yang ada. Nah, kemudian kedua adalah komunikatif. Ya, jangan diam. Kita mesti harus menyampaikan. Ya, kita mesti harus membangun secara jejaring dan kolaboratif. Maksudnya di sini adalah kita harus bersama-sama. Tidak cukup hanya dengan satu orang. Korupsi tidak akan pernah habis kalau hanya satu orang, dua orang yang mau melakukan. Tapi perlu kolaboratif, perlu keterlibatan dari kita semua sehingga korupsi ataukah bagaimana kemudian kita mencegah tindakan korupsi itu yang kemudian teratasi. Nah, pada bagian yang ketiga ini adalah literasi keterbukaan wawasan, adalah kita perlu membaca. Ya, orang Islam mengatakan bahwa ikra, baca. Ya, agama manapun itu, keterbukaan wawasan itu penting. Ikra itu adalah kamu mesti harus melihat, ya, seluruh apa yang terjadi di belahan bumi ini. Di dalam Islam itu dikatakan, ya, di dalam Islam mengajarkan, saya kira agama manapun juga mengatakan itu. Dalam hal ini, literasi, keterbukaan wawasan adalah sebuah pengetahuan. Ya. Tuntutlah ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Semenjak kau dilahirkan sehingga kau meninggal, kau harus menuntut ilmu. Sebab apa? Setiap muslim diwajibkan untuk berilmu. Artinya apa? Tidak ada kata tidak untuk kita kemudian tidak berpendidikan, tidak membaca. Tadi maksudnya di sini. Ketika ini dilakukan, maka itu lagi dijawab. Maka akan ditinggikan derajatnya orang-orang yang berilmu pengetahuan. Akan ditinggikan. Ini bukan kata saya, ya. Ini firman Tuhan. Yang pertama, tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Setiap muslim diwajibkan untuk berilmu. Ketika you berilmu, maka derajatmu akan ditinggikan. Inilah. Sehingga apa? Kesemua tadi yang di atas ini, mulai dari nalar kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, itu bisa. Dan siapa yang boleh melakukan itu adalah mereka-mereka yang memiliki tingkat pendidikan. Ya, memiliki tingkat pendidikan. Jangan dikatakan pendidikan itu adalah orang yang hanya sekolah. Tidak. Pendidikan itu sifatnya formal dan informal. Ya. Tapi lebih diutamakan adalah bagaimana kita ini melakukan aktivitas pendidikan dalam ruang formal. Hari ini Anda itu masuk dalam sebuah jenjang pendidikan strata 1 atau S1.
Setelah selesai S1, maka ada 2 lagi tahapan jenjang formal yang akan Anda lalui ke depannya, S2 dan S3. Harapannya supaya ketika Anda semakin berpendidikan, semakin banyak Anda tahu. Ketika Anda banyak tahu, maka ada banyak hal yang Anda lakukan. Ya, ada banyak hal yang Anda lakukan, maka tentu menciptakan satu ruang kesejahteraan secara ekonomi pada diri kita maupun orang lain yang ada di sekitar kita, karena kita mampu melahirkan satu inovasi gagasan melalui baca. Ya. Kemudian pada kedua adalah budaya. Budaya itu apa sebenarnya? Culture. Itu penting. Pesan-pesan orang tua dulu ataukah petuah-petuah orang dulu ada yang hingga hari ini itu masih update. Oleh karena itu ada sebuah petuah ataukah budaya yang tidak boleh harus kita tinggalkan. Karena inilah yang dimaksud dalam bahasanya adalah local wisdom ataukah kearifan lokal. Kemudian yang ketiga adalah teknologi. Ini yang terjadi hari ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, era disrupsi ataukah terjadinya sebuah perubahan dari zaman yang tadinya setengah-setengah menjadi teknologi, sekarang full. Kemudian kita masuk teknologi. Termasuk pembelajaran kita hari ini adalah sebuah proses pembelajaran daring, itu adalah teknologi. Kenapa terjadi hal ini seperti ini? Karena adanya sebuah keterbukaan wawasan bahwa akan seperti ini yang harus dilakukan. Kemudian keempat adalah keuangan. Bagaimana? Orang yang tidak memiliki sebuah pengetahuan, tidak memiliki budaya, tidak mampu mengaplikasikan teknologi, maka tentu secara keuangan pasti dia akan susah. Ya, saya tidak perlu lagi memberikan contoh. Silakan Anda hari ini, khusus yang di Kota Makassar, Anda jalan-jalan di jalan raya, ya, terlalu banyak yang meminta di tengah jalan. Karena apa? Ini dari segi finansial. Kenapa terjadi hal yang seperti ini? Karena ini kan dia tidak mampu lakukan, ya. Walaupun dia bisa, dia katakan bahwa itu sangat bagus, tapi karakter akhlaknya, ya, karakter akhlaknya tidak ada, kompetensinya tidak ada, sehingga dia hanya mendapatkan, ya, model keuangan itu dengan cara yang seperti demikian. Artinya apa? Ya, kembali lagi saya katakan, ketika seseorang itu berilmu, maka akan ditinggikan derajatnya. Pertanyaannya, apakah mereka yang melakukan hal yang seperti demikian, dia tidak melakukan sebuah namanya upaya kerja keras, apakah ditinggikan derajatnya? Jawabannya adalah impossible. Tidak. Ya. Maka memberikan mereka di tengah jalan yang seperti itu sudah bagian daripada tindakan korupsi sesungguhnya. Karena menciptakan ruang kemalasan bagi mereka. Selanjutnya kita masuk dalam topik lain, ya, adalah mahasiswa anti korupsi berani lawan korupsi. Ya, ini salah satu dalam lingkungan kampus itu adalah copy paste, ya. Jadi copy paste itu mesti harus ditinggalkan. Karena ini kan copy paste adalah plagiarisme, nyontek dan telat, itu stop. Termasuk hari ini teman-teman yang sering kita sampaikan bahwa kita masuk pada jam sekian sampai jam sekian. Taruhlah misalnya di mata kuliah pendidikan anti korupsi ini kita mulainya mulai jam 9.00, ya. Sudah di oven. Saya sudah sampaikan bahwa ini ID Zoom untuk pertemuan misalnya besok pada jam ini, ya. Itu sudah bisa masuk, sudah bisa. Anda masih ada yang setengah 10 masuk. Itu adalah bagian daripada tindakan korupsi. Karena Anda telat masuk. Telat kampus. Dulu dikatakan telat kampus, sekarang ini telat join. Ya. Apa yang kita harus berikan kepada mereka? Kita harus memberikan kartu kuning. Ya. Kartu kuning bahwa jangan terlambat terus. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi pemberantasan korupsi, kita lagi-lagi saya katakan bahwa kita mulai dari diri kita, konsistensi waktu. Itu penting. Ya. Kemudian ini yang terjadi hari ini. Ada yang mengatakan ormas radikal, terorisme dan lain segala macam itu ada. Menurut saya sih tidak ada yang teroris. Agama manapun mengajarkan, ya, agama manapun mengajarkan untuk kita saling asih dan saling menyayangi.
agama manapun. Ya. Jadi ormas radikal itu sebenarnya adalah mitos. Mitos, paham maksudnya mitos. Mitos itu adalah ngarang, cerita fiktif. Ya, cerita fiktif. Tidak ada. Itu direkayasa. Siapa yang merekayasa? Adalah mereka-mereka orang yang selalu mau berbuat jahat. Contoh, pernah enggak orang yang disampaikan? Saya mau tidak mau lagi katakan, misalnya di Makassar ini, bom gereja katedral itu. Dari awal itu saya sudah bilang, yang kemudian bom Mabes itu, saya bilang, ini surat wasiatnya ini hampir sama. Dalam ilmu plagiarism, semakin tinggi kesamaannya, maka tingkat kepercayaan itu semakin rendah. Nah, itu hampir sama. Berarti itu adalah mitos, direkayasa. Tidak mungkin sama. Kalau bisa seperti itu. Kembali lagi, orang yang dituduhkan bahwa dia orang seperti ini, pada saat berjalan itu mau ngebom itu, ternyata semakin kita shoot foto tersebut, ternyata semakin jelas ketidaksamaannya. Artinya itulah yang saya katakan bahwa itu adalah mitos. Tidak jelas. Ya, coba Anda jalan-jalan ke gereja sana, apakah ada seolah-olah puing apa dan sekarang itu sudah tidak ada lagi. Jadi sudahlah. Jadi saya katakan ormas radikal itu adalah mitos. Anda mau sepakat tidak sepakat itu dari saya yang pasti perspektif dalam saya itu adalah seperti itu. Tapi sedangkan koruptif, bansos itunya jelas mereka ngambil Bank Senturi. Ya, itu nyata. Kenapa bukan itu yang harus dikejar oleh aparat-aparat negara kita ini? Sehingga kemudian hutang kita itu bisa terbayarkan. Ini contoh. Ya kan? Korupsi di hampir semua kementerian itu ada. Kenapa tidak itu yang harus dibereskan? Kenapa yang tidak jelas yang mesti harus mau dibereskan? Oleh karena itulah saya katakan bahwa itu adalah mitos. Ya. Tapi yang nyata itu adalah tindakan korupsi yang membunuh seluruh dimensi kehidupan masyarakat Indonesia. Apapun itu. Itu. Nah, saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, kalau misalnya ada tindakan korupsi yang Anda dapatkan di sekitar Anda bisa. Ini kontak layanannya. Ya, di dalam slide juga yang saya sudah bagikan itu sebenarnya ini sama. Ya. Kemudian di sini, kenapa saya mengambil desa? Ya. Saya ini adalah orang desa yang hampir setiap waktu, hampir setiap tahun mendapatkan anggaran itu dari pemerintah kurang lebih 1,5 miliar. Akan tetapi impact-nya kepada masyarakat di desa kami itu kemudian kurang. Kenapa? Terjadinya korupsi. Oleh karena itu, saya sering mengatakan bahwa korupsi itu sudah mengepung desa hari ini melalui dana desa dan alokasi dana desa. Itu hari ini. Ya. Kemudian ini, siapa yang kenyang dari dana desa? Saya memberikan sebuah ilustrasi. Ini adalah masyarakat, ini adalah para aparat desa. Mereka yang adalah mereka. Kemudian ini hutang membengkak, Indonesia diambang kehancuran. Benar. Berapa jumlah hutang? Saya katakan begini. Saya memberikan sebuah contoh di dalam hal ini. Di tahun 2021, ya, Indonesia sudah diberikan kelonggaran sama pemerintah Saudi dalam hal penambahan kuota jamaah haji Indonesia sebanyak 10.000. Kalau ditelusuri dana tersebut, ya, ditelusuri dana tersebut adalah orang yang sudah memasukkan atau sudah membayar dana hajinya itu diestimasikan sampai tahun 2021 itu adalah 101 triliun rupiah. Sementara, saya ulangi, dana jamaah haji, dana jamaah yang sudah disetorkan ke Kemenak ataukah pada bidangnya masing-masing hari ini di seluruh masyarakat Indonesia itu sudah estimasinya 101 triliun rupiah. Itu. Sementara untuk pemberangkatan haji dan penambahan kota di tahun 2021 ini adalah pemerintah Saudi sudah meminta kepada pemerintah Indonesia, silakan Anda membayar 660 miliar supaya dibuka, ya, dibuka jemaah haji untuk Indonesia tahun ini.
Pernyataan apa yang ada? Silakan Anda pelajari semua. Anda masuk di dalam Google ya pencarian terhadap pemberangkatan haji di tahun 2021. Masih hari ini pemerintah memberikan satu pernyataan bahwa itu belum pasti karena masa pandemi. Saya dapatkan informasi ini dari mana? Saya dapatkan informasi ini dari luar. Ditambah dengan beberapa referensi-referensi yang ada, bahwa ternyata memang benar bahwa dana umat itu dialokasikan dalam pembayaran hutang negara kita. Kesimpulannya di sini. Ini. Artinya apa? Bangsa kita hari ini adalah sebuah bangsa yang sudah diambang kehancuran karena hutang. Disebabkan karena apa? Korupsi. Yang salah, ya, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Ingat, ormas radikal itu adalah mitos, tapi koruptor adalah nyata. Itu. Nah, sekarang ini yang terakhir. Di situ jujur, kita jujur, semua jujur, pasti akan ada. Maka korupsi tidak ada lagi. Saya kira demikian dulu pada kesempatan ini, pada pertemuan yang ketiga ini, di bagian pertama kita akhiri, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Minal aidin wal faizin. Ya, mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan di adik-adik di Idul Fitri ini. Ya, kita harus saling membuka pintu maaf satu dengan yang lain. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.